Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gantian Rahma Putri dari Kakak Aljabar FMIPA ITB. Selamat datang di MA 1103, Matematika Bisnis 1. Di video kali ini kita akan lanjut membahas tentang peluang di bab 7, khususnya subbab 7.4, aplikasi teknik pencacahan di peluang. Kita mulai yuk. Kita mulai dari definisi awal peluang ya. Misalkan S ruang sampel yang seragam dan E suatu kejadian pada eksperimen yang kita lakukan. Maka peluang dari E itu dapat dihitung dengan membagi banyak kejadian E dan banyaknya seluruh kejadian di ruang sampel S. Atau dalam notasi N dari E dibagi dengan N dari S. Kita lihat contoh soal yang pertama. Suatu koin yang tidak bias dilempar 6 kali. Berapa peluang kepala muncul? Yang pertama, muncul tepat 3 kali. Yang kedua, muncul paling banyak 3 kali. Yang terakhir, munculnya itu pada lemparan pertama dan terakhir saja. Kita bahas ya. Kita butuh apa untuk menentukan peluang dari soal yang pertama? Kita butuh NS dan NE. NS itu banyaknya ruang sampel, NE itu banyaknya kejadian E. Oke, kita lihat ruang sampel untuk 6 kali pelemparan koin. Kita lempar dulu sekali. Pelemparan pertama kita punya dua kemungkinan, kepala atau ekor. Lalu pelemparan kedua, dari masing-masing kemungkinan ada dua kemungkinan lagi, kepala ekor, kepala ekor. Nah, terus saja kita lempar, sehingga di pelemparan ke-6 kita akan punya NS-nya itu 2 pangkat 6 atau 64. Lalu, misalkan E adalah kejadian munculnya kepala tepat 3 kali. Maka NE itu adalah kombinasi dari 6,3. Dan rumusnya itu 6 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 6 min 3 faktorial. Hasilnya bisa dihitung 30. Lalu kita bisa hitung nih peluang dari E. Peluang dari E, NE dibagi dengan NS. 20 dibagi 64, hasilnya 0,3125. Oke, soal pertama sudah kita selesaikan ya. Jadi peluang munculnya kepala tepat 3 kali dari 6 kali pelemparan koin adalah 0,3125. Kita masuk ke soal yang kedua. Pertama kita misalkan dulu, misalkan F adalah kejadian munculnya kepala paling banyak 3 kali. Nah, artinya apa nih? NF ini artinya jumlah dari banyaknya kepala tidak muncul sama sekali, banyaknya kepala muncul tepat 1 kali, tepat 2 kali, dan terakhir tepat 3 kali, yaitu kombinasi dari 6,0 ditambah kombinasi dari 6,1 ditambah kombinasi dari 6,2 dan terakhir ditambah kombinasi dari 4,3. Nanti kalau teman-teman hitung, hasilnya adalah 42. Jadi peluang dari kejadian F itu, NF dibagi NS, 42 dibagi 64, sekitar 0,6563. Kesimpulannya untuk soal yang kedua, peluang munculnya kepala paling banyak 3 kali adalah 0,6563. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir ya. Kita misalkan dulu, G adalah kejadian munculnya kepala hanya di awal dan akhir pelemparan. Artinya apa? Oke, untuk kejadian G ini kita akan punya banyaknya kejadian G, rumusnya sebagai berikut ya. Nah, kenapa 1 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 1 atau 2 pangkat 4 hasilnya 16? Kenapa nih? Karena kita kan mau kepala itu keluarnya hanya di pelemparan pertama dan ke-6. Jadi pelemparan pertama dan ke-6 itu kemungkinannya cuma 1, kepala. Sementara pelemparan ke-2, 3, 4, dan 5 kemungkinan yang keluarnya tetap 2 ya, kepala atau ekor. Nah, jadi NG-nya 16. Nah, peluang dari kejadian G, 16 dibagi 64, hasilnya 0,25. Oke, kita sudah jawab ketiga pertanyaan dari contoh soal yang pertama. Semoga bisa dipahami. Kalau ada yang belum dipahami, bisa dibahas di kelas masing-masing atau tulis di kolom komentar. Kita masuk ke contoh soal yang kedua.
2 kartu diambil dari tumpukan 52 kartu remi yang telah dikocok dengan baik tanpa pengembalian. Tentukan peluang kedua kartu tersebut kartu as, kedua kartu bukan kartu as. Oke, kita perlu menentukan NS dan NE-nya ya. Sekarang ruang sampelnya dulu, S-nya. Misalkan S adalah eksperimen mengambil 2 kartu dari tumpukan 52 kartu remi yang telah dikocok dengan baik tanpa pengembalian. Nah, ini kan artinya dia tidak memperhatikan urutan ya. Jadi, NS-nya itu kombinasi dari 52,2. Rumusnya sebagai berikut, hasilnya 1326. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Berapa peluang kedua kartu yang terambil itu adalah kartu as? Pertama kita misalkan dulu, misalkan E itu kejadian kedua kartu yang terambil adalah kartu as. Jadi banyaknya kejadian E ini adalah kombinasi dari 4,2. 4-nya apa? Seluruh kartu as pada tumpukan 52 kartu remi itu kan ada 4 jenis. Nah, kita ambil 2 nih. Jadi kombinasi 4,2. Hasilnya 6 ya. Dan peluang dari kejadian E ini, ya NE dibagi NS, NE-nya 6, NS-nya 1326. Jadi hasilnya 0,0045, sekitar ini ya. Oke, kita peroleh deh jawaban yang pertama, peluang kedua kartu yang terambil adalah kartu as adalah 0,0045. Untuk soal yang kedua, kita misalkan F adalah kejadian kedua kartu yang terambil bukan kartu as. Artinya banyaknya kejadian F itu berapa? NF-nya kombinasi dari, kita ambil 2 dari tumpukan kartu yang bukan kartu as. Artinya kombinasi dari 48,2, hasilnya 1128. Dan peluang kejadian F, NF dibagi NS, hasilnya sekitar 0,8507. Nah, jadi peluang kedua kartu yang terambil bukan kartu as adalah 0,8507. Gimana nih contoh soal yang sebelumnya? Mudah ya? Kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Toko A mengobral koleksi DVD-nya. 100 DVD ditumpuk di keranjang besar dan ternyata ada 10 DVD di keranjang tersebut rusak. Nah, jika konsumen memilih 6 DVD secara random, tentukan peluang 2 buah DVD rusak dari 6 ya. Lalu yang kedua, setidaknya ada 1 DVD yang rusak. Oke, kita mau bahas soal yang pertama. Peluang terambilnya 2 DVD rusak dari 6 DVD yang random diambil oleh konsumen ya. Kita butuh misalkan E-nya itu kejadian apa, lalu ruang sampelnya S, lalu NE-nya berapa, NS-nya berapa. Jadi kita bisa hitung peluang dari kejadian tersebut. Pertama kita misalkan dulu, S-nya itu eksperimen mengambil 6 buah DVD secara random dari 100 DVD di keranjang. Nah, jadi NS-nya ambil 6 dari 100. Lalu urutan kan nggak penting ya. Nah, jadi NS-nya itu kombinasi dari 100,6. Kita ambil 6 dari 100. Gitu ya. Ini nggak kita hitung dulu, nanti kita cek angkanya di belakang. Lalu perhatikan bahwa kalau kita mau ngambil 2 DVD rusak dari 10 DVD yang total rusaknya. Total DVD rusak ada 10 ya. Berarti caranya ada berapa nih? Kombinasi dari 10,2. Nah, tinggal 4 lagi ya berarti ya. Kan 6 DVD random yang diambil. Lalu cara mengambil 4 DVD yang tidak rusak dari total 90 DVD yang tidak rusak, itu adalah kombinasi 90,4. Jadi, kalau kita misalkan E-nya itu kejadian terambilnya 2 DVD rusak dan 4 DVD tidak rusak oleh konsumen. Kita pakai aturan perkalian, kita akan peroleh NE-nya ini. Perkalian dari kombinasi 10,2 dan kombinasi 90,4. Kan kita ambil 6, 2 rusak, 4 tidak rusak ya. 2 rusak diambilnya dari berapa? 10 DVD yang memang sudah rusak. Lalu 4 yang tidak rusak diambilnya dari berapa? 100 dikurangi 10.
90. Oke, mudah-mudahan kebayang nih, bisa dipahami bagaimana cara mendapatkan NE dan NS-nya. Oke, nah tadi kita udah punya nih NE dan NS. Jadi peluang kejadian E tinggal kita hitung saja. NE dibagi NS, hasilnya sekitar 0,096. Ini pembulatan 3 digit di belakang koma. Jadi peluang terambilnya 2 DVD rusak dan 4 DVD tidak rusak oleh konsumen adalah 0,096. Gimana? Mudah ya? Kita lanjut ke soal yang kedua. Pertama, kita misalkan F ini kejadian terambilnya 6 DVD yang tidak rusak. Jadi tidak ada tuh DVD rusak yang terambil. Maka F komplement atau komplement dari F adalah kejadian setidaknya 1 DVD rusak terambil. Dan peluang dari komplement F itu sama dengan 1 dikurangi peluang si F. Nah, sekarang kita hitung dulu ya. Peluang F itu kan NF dibagi NS. Nah, NF-nya ini artinya kita ambil 6 DVD yang tidak rusak dari 90 total DVD yang tidak rusak. Dibagi dengan NS. Tadi kita ambil 6 dari 100 DVD yang ada. Dan peluang dari komplement F itu 1 dikurangi si PF tadi. 1 dikurangi kombinasi 90,6 dibagi kombinasi 100,6. Hasilnya sekitar 0,478. Oke, jadi peluang setidaknya 1 DVD rusak terambil adalah 0,478. Gimana? Mudah ya soalnya? Nah, kalau ada pertanyaan seperti biasa bisa ditulis di kolom komentar atau adik-adik bahas di kelas masing-masing. Kita masuk ke contoh soal yang keempat di video subbab 7.4 ini. Ini adalah contoh soal terakhir di video ini. Sebuah grup terdiri dari 5 orang yang dipilih secara random. Nah, berapa peluang? Setidaknya ada 2 orang dari mereka yang berulang tahun di hari yang sama. Kebayang nggak? Misalnya saya pilih nih 5 orang secara random dari kelas ini. Lalu ada nggak 2 orang yang ulang tahunnya di hari yang sama? Berapa ya peluangnya? Nah, agar lebih sederhana, kita asumsikan tidak ada yang lahir pada tanggal 29 Februari. Tahun kabisat, nanti pencacahannya jadi lebih sulit gitu. Jadi asumsikan tidak ada yang lahir pada tanggal 29 Februari. Karena terdapat 365 kemungkinan tanggal ulang tahun untuk setiap anggota grup itu, maka kita punya NS, banyaknya anggota dari ruang sampel, itu kan ada 5 orang nih. Orang yang pertama, dia mungkin ulang tahunnya, kemungkinan ulang tahunnya ya ada 365 hari. Lalu orang yang kedua ada 365 hari lagi. Orang ketiga, keempat, dan kelima sama, mereka punya kemungkinan 365 hari untuk ulang tahun masing-masing. Jadi NS-nya 365 pangkat 5. Lalu kita misalkan, itu kejadian bahwa setidaknya ada 2 orang dari grup tersebut yang berulang tahun di tanggal yang sama. Nah, jadi komplement dari E kan kejadian nggak ada tuh satu pun yang berulang tahun pada tanggal yang sama dari grup 5 orang random tadi ya. Nah, perhatikan bahwa lebih mudah untuk menghitung N dari komplement E. Kenapa? Misalkan nggak ada tuh yang ulang tahun di tanggal yang sama, kelima-limanya. Artinya, orang yang pertama, dia punya 365 kemungkinan tanggal ulang tahun. Tapi orang yang kedua, karena tidak sama ya ulang tahunnya ya, si komplement dari E ini, dia cuma punya 364 tanggal kemungkinan dia ulang tahun. Orang ketiga, dia punya 363 tanggal dia ulang tahun. Dan seterusnya sampai orang kelima.
Jadi, peluang dari komplement E itu NE pangkat C dibagi dengan NS. NE-nya rumusnya yang ini, NS-nya 365 pangkat 5, yang kita sudah bahas di slide sebelumnya. Nah, sehingga kita punya nih, bisa hitung peluang dari E, peluang dari kejadian bahwa ada setidaknya 2 orang yang berulang tahun di tanggal yang sama. Kita tinggal pakai sifat yang kelima, PE itu sama dengan 1 dikurangi PE pangkat C, kita peroleh sekitar 0,027 ya, dihitungnya pakai kalkulator nih. Oke, jadi peluang setidaknya ada 2 orang dari mereka yang berulang tahun di hari yang sama itu adalah 0,027. Oke, ini contoh soal yang terakhir. Bagaimana? Mudah-mudahan bisa dipahami ya contoh soal ini. Terakhir ada soal latihan. Nah, berikut adalah soal latihan, ada 10, yang telah saya pilihkan dari exercise 7.4. Tidak wajib dikerjakan, tapi insya Allah jika dicoba nih 1, 2, atau 3, akan membuat adik-adik lebih paham materi di subbab 7.4. Terima kasih, semoga materi pada subbab 7.4 yang dibahas di video ini dapat dipahami dan bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya.